Halo semua, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Perkenalkan, buat yang belum kenal, saya Ervin Kusmawinata as a founder dari Ruang Saham. Nah, di konten kali ini, Ruang Saham akan menjelaskan suatu emiten yang berhasil profit 175 miliar, tapi gak dari penjualan teman-teman. Lalu dari mana? Teman-teman bisa dengerin pembahasan di video ini sampai akhir. Nah, buat teman-teman, sebelum kita mulai, teman-teman bisa like, subscribe, dan jangan lupa turn on the notification bell. Teman-teman ada yang sudah tahu dan teman-teman ada yang belum tahu. Tapi kalau teman-teman perhatikan yang namanya laporan keuangan, teman-teman akan dapetin ada dua macam laporan keuangan. Emang macamnya seperti apa sih? Nah, sebenarnya macamnya simpel kok. Ada laporan keuangan yang menggunakan rupiah, ada juga laporan keuangan yang menggunakan dolar. Taunya dari mana? Teman-teman harus buka namanya laporan keuangan. Karena memang masih ada beberapa emiten di Indonesia itu yang laporan keuangannya masih menggunakan dolar. Selain laporan keuangan dan seperti yang tadi saya bahas ada yang dolar, nah hari ini saya akan juga bahas tentang kurs atau selisih mata uang. Selisih mata uang ini sebenarnya bisa dibilang cukup sensitif karena ada beberapa emiten yang ternyata ketika USD naik, ternyata emiten itu diuntungkan. Tetapi ada juga ketika USD naik, ada emiten yang dirugikan. Apakah kurs ini memiliki dampak yang besar? Kita harus cek dulu di laporan keuangan. Kali ini saya akan membahas tentang emiten yang berhasil mencetak 175 miliar tapi gak dari penjualan. Mungkin teman-teman udah bisa nebak 170 miliar itu dari mana. Tapi saya akan intro dulu perusahaan ini. Perusahaan ini adalah perusahaan yang mungkin kalau teman-teman seumuran saya, teman-teman waktu kecil mungkin sering banget beli produknya. Dan produk-produknya emiten ini sampai saat ini teman-teman masih bisa sering lihat di Indomaret, teman-teman masih sering lihat di Range Market, Hypermart. Itu tuh masih banyak banget tersebar. Jadi saya buka, emiten ini adalah dengan kode ULTJ atau nama emitennya adalah Ultra Jaya Milk, emiten yang memproduksi susu. Pasti teman-teman udah pernah minum juga kan? Tim Ruang Saham sudah membuka laporan keuangannya dan kita menemukan sesuatu yang sangat menarik di kuartal 1 2020 dengan kuartal 1 2019 teman-teman. Apa yang menarik? Yang pertama, penjualan naik dari kuartal 1 2019, penjualan dari ULTJ hanya 1,4 T. Tetapi di tahun 2020, dia bisa meningkatkan penjualan hingga 1,6 T. Angka yang fantastis. Tetapi kalau kita lihat persentase, sebenarnya perusahaan ini baru meningkatkan sekitar 12%. Apalagi yang fantastis, yang di sini yang akan saya perhatikan adalah kita melihat di tahun 2019 kuartal 1, selisih kurs atau mata uang itu menjadi beban perusahaan. Yang dimana kita bisa lihat ULTJ mengalami beban kurs sebesar 14 miliar. Dan hal ini berubah di tahun 2020 ketika ULTJ berhasil mencetak yang dimana di laporan keuangan tertera mendapatkan profit sebesar 175 miliar. Yang berarti udah berkali-kali lipat dari tahun 2019 teman-teman. Yang kita tahu tahun 2019 dia negatif. Tapi tahun ini dari kursnya aja dia bisa profit atau cuan 175 miliar. Apakah memang sebesar itu? Tentu kita harus cek kurs di kuartal 1 itu berapa. Dan di sini kita mendapatkan data adalah di kuartal 1 2020, 1 dolar itu 13.000. Tetapi ada peningkatan hingga 16.367 teman-teman. Dan peningkatan dolar ini terjadi karena adanya virus COVID-19 yang akhirnya masuk juga di Indonesia di awal atau akhir bulan Februari. Dan bulan Maret menjadi bulan-bulan, kita bisa bilang bulan-bulan kepanikan Indonesia. Akhirnya kita bisa lihat kurs dari 13.000 menjadi 16.000 rupiah per 1 dolarnya. Dengan kenaikan kurs seperti ini, ULTJ malah mendapatkan keuntungan. Nah, seperti yang saya katakan di awal, ada emiten yang diuntungkan dari kenaikan kurs, tetapi ada juga emiten yang dirugikan. Tetapi kita melihat fantastisnya adalah ULTJ tahun lalu mengalami kerugian dari kurs, tetapi tahun ini dia cetak 175 miliar hanya dari selisih kurs.
Apakah teman-teman tertarik untuk beli? Kalau kita dari tim perusahaan saham, kita harus cek dulu laporan keuangan di kuartal 2. Karena posisi saat ini ada di kuartal 3, dan kita tahu di kuartal 2 laporan keuangan WLTJ sudah dirilis. Ada beberapa poin yang memang kita tidak bisa menyampingkan indikator-indikator fundamental. Meskipun di kuartal 1 2020 WLTJ bisa fantastis dengan hanya memegang dolar. Dari yang negatif menjadi pendongkrak kinerja perusahaan hingga 175 miliar. Kuartal 2 ternyata WLTJ merupakan salah satu emiten yang cukup terpukul. Tetapi dengan kinerja yang bagus di kuartal 1, sebenarnya good news atau bad news. Karena kinerja didongkrak dengan selisih kurs. Ultra Jaya Mail masih bisa yang namanya mencetak keuntungan ketika dimana banyak perusahaan lain bangkrut, PHK, dan lain-lain. Tapi overall, jika kita lihat kinerja semester 1 dari WLTJ di tahun 2020 ini, kita bisa nilai bahwa ada peningkatan kinerja dibanding semester 1 tahun 2019. Jadi, apakah teman-teman sekarang tertarik untuk membeli WLTJ? Atau ikut wait and see dengan tim perusahaan saham? Nah, dari video kali ini, sebenarnya kita ingin menunjukkan bahwa suatu kinerja laporan keuangan suatu perusahaan itu tidak hanya melihat penjualan melulu, tetapi ada banyak faktor yang bisa meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Antara lain seperti yang saya katakan tadi, yang pertama kurs, atau ada juga ketika suatu perusahaan bisa melakukan efisiensi beban operasional, efisiensi administrasi. Hal-hal itulah yang akan bisa membantu suatu emiten meningkatkan kinerja laporan keuangannya. Mungkin sekian dari saya untuk video kali ini. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, buat teman-teman yang ingin ada materi yang dibahas tim uang saham, teman-teman bisa langsung komen di kolom komentar dan tim kita pasti akan mereply. Oke, see you on the next video.